Sekarang itu tanggal tua, tapi jangan sampai tanggal tua itu bikin lo jadi malas ngapa-ngapain, bikin lo jadi galau untuk kemana-mana. Lo tuh sebenarnya di tanggal tua masih bisa makan enak loh. Untuk mencapai sebuah kesuksesan dengan cara yang cepat, itu kita harus melakukan apa yang kita takutin. Dan terbukti, apa yang gue takutin selama ini, justru itu yang jadi passion dan itu yang hidupin gue sampai saat ini. Jadi sebenarnya kelas penyiar itu adalah sebuah community base. Awalnya tuh kita dari teman-teman penyiar semuanya, dulu kita satu radio, Global Radio. Cuman akhirnya kita udah resign semuanya, terus kita mencar satu persatu. Dan ada satu kesamaan, ketika kita siaran tuh suka ada orang-orang yang bertanya, ada pendengar yang nanya, gimana sih caranya siaran? Gimana sih caranya jadi seorang penyiar? Nah dari situ tuh kita semacam kayak terketuk, wah seru juga nih kalau misalkan di-share. Akhirnya dari situ gue berpikir untuk, oke lah, kita sama teman-teman coba untuk bikin sebuah wadah yang untuk bisa mengajarkan ke teman-teman, untuk sharing ke teman-teman tentang gimana caranya menjadi seorang penyiar. Makanya akhirnya di tahun 2012, bulan Desember, terbentuklah si Kelas Penyiar Indonesia ini. Uniknya kelas penyiar. Wah, ini banyak banget ya, karena sebenarnya yang terjun langsung ke dalam dunia ini adalah praktisinya semua. Kita adalah orang-orang yang udah lama ada di bidang broadcasting. Gue sendiri ada di bidang broadcasting, utamanya di radio, itu kurang lebih udah 13 tahun ini. Terus banyak teman-teman lain juga, dan kita meng-hire juga teman-teman yang lebih profesional lagi, yang sudah sangat lama di bidangnya di industri broadcasting, untuk kita undang untuk mereka mengajar langsung. Nah, ini sistem pendidikannya sendiri itu juga menarik, karena kita lebih banyak prakteknya daripada teoritisnya. Teoritisnya itu kita ambil dari teori-teori yang sudah kita dapatkan, juga dengan pengalaman-pengalaman yang selama ini udah kita lewatin. Nah, tapi kalau kita cuma kasih teori-teori doang, anak-anak nih kebanyakan suka pada ngantuk. Ya, tahu lu sendirilah. Cuman begitu dikasih praktek, mereka itu sangat semangat banget, dan emang itu kuncinya untuk kita bisa menjadi pembicara di depan umum, harus sering praktek, harus latihan. Makanya kita kasih terus wadahnya. Dan abis itu, mereka yang berprestasi, kita salurkan ke media-media yang sudah bekerja sama dengan kelas penyiar. Kalau untuk prestasi dari kelas penyiar sih, sejauh ini kita sudah bisa menelurkan banyak banget nih. Kita di Free Broadcasting udah punya 28 batch, masing-masing batch ada 60 orang. Level up class kita ada 1 batch, dan juga dari advance class kita udah punya 13 batch, masing-masing berisi 25 orang. Nah, dari peserta yang udah ikut ini, udah sangat-sangat banyak yang mereka itu tersalur ke dunia broadcasting. Ada yang udah jadi host di Insert. Yang jadi penyiar radio udah gak terhitung lagi. Di tempat gua kerja ini aja udah ada banyak banget anak kelas penyiar. Terus juga di radio-radio, mostly di radio Jakarta sudah dikuasai sama lulusan dari kelas penyiar Indonesia. Kalau lo mau terjun ke dunia broadcasting, sebenarnya gampang banget. Satu yang paling harus lo punya adalah lo punya kemauan yang besar. Kedua, lo harus tahu apakah ini passion lo. Karena ketika lo siaran, lo open mic, lo ngomong, yang lo hadepin itu bukan banyak orang. Yang lo hadepin itu adalah satu orang yang lo ajak cerita. Jadi bagaimana lo menuturkan itu dengan baik, layaknya seorang teman. Bukan lo menjadi presenting, lo memainkan intonasi yang bla 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 bla, tapi lo ngobrol. Ngobrol dari hati ke hati. Nah, itu akan tercipta koneksi dari sebuah radio. Ketiga, lo harus bisa bercerita. Selebihnya itu bisa diasah seiring dengan berjalannya waktu. Tapi kalau ketiga hal ini salah satunya lo nggak punya, ini akan berat. Ketiga ini lo punya, lo bisa jadi penyiar yang oke. Ada orang yang bilang, katanya kan kita sering dengar ya, wah lu bawel lo bisa jadi penyiar.
No, it's a big no-no. Karena penyiar itu bukan bawel. Penyiar itu yang paling pertama adalah bisa bercerita, bisa menceritakan sesuatu ke orang. Lo bisa main apa? Theater of mind. Sekarang kalau misalkan gue bilang sama lo, ada seorang cewek cantik banget datang ke hadapan muka lo pakai baju merah, kulitnya putih, rambutnya panjang. Setiap orang punya theater of mind yang beda-beda. Setiap orang punya bayangan yang beda-beda. Itulah kekuatan radio. Theater of mind lo dimainin. Makanya penyiar yang bagus adalah penyiar yang bisa memainkan theater of mind dari pendengarnya. Makanya kenapa penyiar itu gak pernah mati? Karena daya ikat personalnya yang luar biasa, kehadiran sebagai seorang temennya itu yang luar biasa, dan penyiar itu, radio itu menghadirkan satu hiburan yang bisa menghilangkan kejenuhan untuk orang lain. Jadi kalau misalkan dibilang sekarang invasi digital yang luar biasa, ada disruption teknologi juga, mungkin ada podcast lah, ada segala macam, penyiar harus ngeliat peluang itu. Penyiar bisa memanfaatkan segala macamnya, mulai dari Instagram, mulai dari Twitter, YouTube, podcast, itu semuanya bisa dimanfaatin sama penyiar. Bahkan bisa dimanfaatin sama radionya sendiri. Radio mati? Enggak sih. Radio harus berkembang, wajib.